Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihil karim wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi ceramah yang telah disampaikan oleh Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mughdar hafizahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menanggapi, mari kita simak terlebih dahulu video beliau dan akan kami tanggapi. Berikut ini videonya. Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa melanggar? Siapa yang bisa menghalangi? Kita hasrullah, kita percaya. Yang penting itu kalamnya Sayyidina Syekh. Dalam video tersebut sangat jelas sekali Habib Hasan bin Ismail Al-Mughdar, beliau berkata pada zaman siapa itu Habib Abu Bakar bin Salim, katanya ya, malaikat pencatat amal buruk itu diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi libur katanya teman-teman. Apabila cerita itu memang benar-benar datang daripada Habib Abu Bakar bin Salim, maka kita husnudzon, kita percaya. Mengapa begitu? Ya karena apabila Allah yang berkehendak, siapa yang mampu menghalangi? Jika Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Begitulah inti daripada jawaban Habib Hasan bin Ismail Al-Mughdar. Sekarang mari kita bahas, apakah benar malaikat pencatat amal buruk itu libur? Ada hari liburnya teman-teman. Ya kalau kita kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, apapun bisa terjadi. Termasuk nanti Allah boleh saja kan memasukkan orang kafir masuk ke surga kalau memang Allah berkehendak. Tetapi kita ini memiliki aturan, kita memiliki syariat teman-teman. Dan kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, bukan lari kepada kehendak Allah. Kalau kehendak Allah kita nggak ada yang tahu teman-teman. Kita ini hidup ya realistis sajalah, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akui bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita percaya itu bahwa Allah memang maha kuasa, maha mampu. Tetapi dalam hal ini kita memiliki rambu-rambu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat suci Al-Quran sendiri, kami akan membacakan dua kitab tafsir di sini teman-teman ya. Kami pertama akan bacakan dalam kitab Hasyiatus Shawi, ini ala tafsir Jalalain, tepat pada juz keempat, punya kami terbitan toko kitab Al-Hidayah, halaman 152. Ini juz yang keempat ya, halaman 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Jadi Allah menyatakan, tidaklah satu ucapan sekecil apapun lah, intinya semua ucapan itu tiada lain ada raqibun atid, ada malaikat yang memang menjaga dan mencatat sudah teman-teman. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini di tafsirnya, wa qaulu hadirun ay fala yufariquhu illa fi mawadhi'a thalathatin fil khala wa indal jima' wa fi halatil janabah. Fa idza fa'ala al 'abdu fi tilkal halati hasanatan aw sayyi'atan arafaha bi raihatiha wa katabaha. Ini di dalam kitab tafsir Hasyiatus Shawi. Ini teman-teman ya. Jadi Allah sudah mengutus, memerintah kepada malaikat untuk mencatat amal perbuatan. Kalau dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsirnya teman-teman, ini punya kami tepat di juz keempat terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Silakan bagi teman-teman yang punya, lihat pada halaman 192. Ketika Allah berfirman, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan kecuali di sana ada raqibun atid, malaikat yang menjaga dan sekaligus mencatat. Di sini di tafsirnya, wa qad qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Muawiyah haddatsana Muhammad bin Amr
bin Alqamah Al-Laythi an abihi an jaddihi Alqamah an Bilal bin Al-Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaum yalqahu wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala ma yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu ta'ala alaihi biha sakhatahu ila yaum yalqahu qala fakana Alqamah yaqul kam min kalamin qad mana'anihi hadithu Bilal bin Al-Harith wa rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah min hadithi Muhammad bin Amr bihi wa qala at-Tirmidzi hasanun sahihun walahu syahidun fis sahih. Sesungguhnya orang itu ketika berbicara yang mana isi pembicaraannya mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sebelumnya tidak menyangka bahwa pembicaranya itu akan mendapat suatu pangkat atau derajat yang tinggi, yaktubullahu azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Allah itu mencatat ridhonya Allah kepada orang tersebut ila yaumil qiyamah. Ini ya, sampai dia itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya wafat, teman-teman. Begitu juga orang yang berbicara buruk, yang sekiranya pembicaraan itu mengundang murka Allah, maka Allah juga mencatatnya itu, teman-teman. Ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan banyak ini ya. Bahkan Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih, dan masih banyak hadis-hadis sebagai penguat yaitu dalam kesahihannya. Allah mencatat ataupun malaikat mencatat. Tidak ada hari libur, teman-teman ya. Tidak ada hari libur. Kemudian di sini juga dijelaskan, saya lucat di sini ya, ilangkol wa qala Ali bin Abi Thalha ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Ali bin Abi Thalha beliau berkata, beliau mengutip dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ketika Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Qala, sahabat Ibnu Abbas berkata, yuktabu kullu ma takallama bihi min khairin aw syarrin. Semua ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang, yang diucapkan oleh seseorang, baik ucapan itu ucapan yang baik maupun ucapan yang buruk, yuktabu, dicatat. Hatta annahu la yuktabu qauluhu akaltu, syaribtu, dhahabtu, jitu, ra'aitu. Bahkan ucapan seseorang itu ketika orang itu berkata akaltu, aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, aku melihat, itu juga dicatat, kata sahabat Ibnu Abbas. Apalagi amal buruk, teman-teman, gak mungkin libur. Wa dzukira anil imami Ahmad annahu kana ya'innu fi maradihi fabalaghahu an Taus annahu qala yaktubul malaku kulla syai'in hattal anin falam ya'inna Ahmad hatta mata rahimahullah. Di sini dijelaskan ketika Imam Ahmad sedang sakit, beliau merintih, teman-teman, merintih. Fabalaghahu an Taus annahu qala yaktubul malaku kulla syai'in hattal anin. Lah ini ya. Dan setelah itu ada sebuah riwayat daripada Taus bahwasanya malaikat itu akan mencatat segala sesuatu. Hatal anin, bahkan rintihan orang itu dicatat oleh malaikat. Lah setelah mendengar pernyataan tersebut, falam ya inna Ahmad hatta mata rahimahullah. Lalu kemudian Imam Ahmad tidak lagi merintih dalam sakitnya hingga beliau wafat. Begitulah kata para ulama, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan Allah juga telah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran bahwasanya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan amal buruk sekecil apapun, mithqala dzarrah, sekecil dzarrah, sekecil apapun, yarahu, maka orang itu akan melihat balasannya. Jadi tidak mungkinlah malaikat itu libur, teman-teman ya. Gak ada liburnya. Enak ya kalau libur tuh enak. Zaman Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah ada berita malaikat sekarang libur. Mana ada malaikat libur. Kalau bagi kami kagak mungkin itu terjadi. Ya kami percaya Allah itu maha kuasa, Allah maha mampu. Tetapi dalam urusan hal semacam ini kita tetap lari kepada Al-Quran hadis bahwasanya
malaikat itu selalu aktif. Bahkan siapapun yang beramal buruk, siapapun yang melakukan keburukan, maka dia akan melihat balasannya sekecil apapun. Mana mungkin malaikat libur mencatat itu piye? Dan ini bahaya teman-teman, jika ada orang pada saat itu membenarkan, nanti yang dimaksud pada zamannya Habib Abu Bakar bin Salim itu libur mencatat amal buruk, apa maksudnya? Apakah kekafiran juga diliburkan oleh Allah? Wow, ini cobalah mikir. Kekufuran, kesyirikan libur, riya libur, tidak dicatat, enak banget ya. Kemudian mati saat itu, wow, luar biasa, luar biasa. Ya kalau dilarikan kepada kehendak Allah terus, ya rasanya cuma pembelaan aja teman-teman ya. Sudah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua.